Jadi gamis itu bukan hanya pakaian laki-laki kemeja, tapi juga yang pakaian perempuan 2 potong, bagian atas itu namanya gamis, bagian bawah itu sarawil, seperti bentuk celana tapi dia longgar. Wa khimar, penutup kepala. Wa muka'ab. Wa yazidu fi syita'i jubbatun. Dan pada musim dingin ada lagi jubbah. Jadi setelah dia pakai gamis di atas, sarawil di bawah, ada pakaian lapisan yang kedua namanya jubbah. Kita menyebutnya jubah. Jubah yang tebal karena musim dingin. Kalau di Mesir 5 derajat, di Maroko 1 derajat, dingin. Maka wajib itu suami memberikan itu. Wajin suha qutnun. Dan dia mesti terbuat dari kapas. Supaya apa? Karena pakai kapas ini tebal dia, wool. Fa'in cotton, fa'in jarat adatul balad limithlihi, kalau di suatu daerah, lagi-lagi ikut tradisi suatu daerah, bikatan au harir wajaba fil asah. Kalau di satu daerah itu perempuan biasa pakai sutra, maka wajib si suami itu memberikan sutra. Wa yajibu matak. Berikutnya apa lagi yang wajib? Wa yajibu mataqudu alaih. Tempat duduknya, makannya, lauknya, makan pokoknya. Sekarang tempat duduknya. Jadi tempat duduk seperti kursi-kursi Arab itu, kazaliyatin au labidin au hasirin. Atau paling tidak, ya kalau dia mampu seperti tempat duduk Arab, sofa-sofa itu. Kalau tidak mampu, setidak-tidaknya ada alasnya, apakah dalam bentuk karpet atau tikar. Wa kadza firashun, demikian juga dengan kasur tilam, linnaum, untuk tidur. Wajib dia mengasih tilam, kasur untuk tidur. Wa makhdatun walihafun fi syita, dan pada musim dingin dia wajib menyiapkan selimut tebal supaya jangan kedinginan istrinya. Kemudian juga wa alatu tanzifin, alat-alat untuk bersih, kamustin, sisir, jangan sampai istrinya tak bersisir. Wa duhnin, minyak rambut. Wa ma tughsalu bihi ra'su, dan sesuatu yang dipakai untuk mencuci rambut. Kalau kita sekarang sampo. Tapi ada yang tak wajib. La kahla wa khidab. Tidak wajib suami itu menyediakan kahal. Ini yang hitam dipasang di sini. Kahal. Khidab, inai yang dipakai untuk mencelup rambut. Jadi kalau istrinya sudah putih rambutnya, mau dicelup pakai inai sehingga warnanya merah, itu enggak wajib suami menyediakan itu. Wa ma tuzayyanu bihi, dan alat-alat berhias, kosmetik. Wadawa marad, obat dari suatu penyakit. Wa ujratu tabib, dan upah dokter. Wa hajim, hijamah, tukang bekam. La yajib alaihi sittah, 6 perkara ini tidak wajib, sifatnya anjuran. Berikutnya wajib diberikan pada saat sakit. Walaha ta'amu ayyamil marad, wajib istri mendapatkan makanan saat dia sakit. Wa adamuha, lengkap dengan lauk pauknya. Wal asah ujubu ujrati hammam, dan menurut pendapat yang asah, wajib suami itu menyediakan upah, ongkos, tiket, duit untuk hammam, untuk tempat mandi uap. Nah, jadi mereka ada mandi biasa. Hammam itu diambil dari kata humma, panas. Jadi uap, untuk ketika orang sedang duduk di uap itu keluar daki-daki dari badannya untuk membersihkan badan. Bihasabil adah, sesuai dengan adat tradisi. Wa thamanu ma'i ghusli jima', wajib suami membayarkan upah
harga dari air untuk mandi jima. Maaf cakap. Habis berjima, suami wajib menyediakan air. Harga air. Berapa harga air? Wa nifas. Air untuk mandi nifas. Fil asah. La haid. Adapun haid tidak wajib. Wa ihtilam atau karena mimpi. Berikutnya lagi yang wajib. Walaha perempuan berhak memiliki wajib suaminya alatu aklin wa syurbin. Alat-alat makan. Piring, mangkok, sendok, centong, wa syurbin minuman. Wa tabakhin, alat masak kakidrin, seperti dandang, seperti gidir, tempat masak. Wa qas'ah, piring besar. Wa kuz wa jarrah, alat-alat untuk masak. Berikutnya lagi yang wajib bagi suami, wa maskanun yaliqu biha, tempat tinggal, maskan. Wa la yushtaratu kaunuhu milkahu, tidak wajib, tidak disyaratkan mesti hak milik. Jadi kalau dia belum mampu, boleh dia nyewa, ngekos boleh, nyewa boleh, sesuai kesepakatan dia. Enggak mesti rumah pribadi, harus lunas, enggak. Boleh jadi masih rumah cicil, masih kredit bank syariah. Wa ta'al kiswah awwalu syita'in wa saifin, pakaian khusus pada musim dingin dan musim panas. Fa'in talaffat fihi bila taqsir wala tabaddul, tidak boleh dikurangi, tidak boleh diganti. Wajib diberikan oleh suami. Amma ghairuha minan nafaqat, adapun nafkah-nafkah yang lain selain dari yang sudah dibahas ini tadi yang wajib-wajib, fala yalzam, suami tidak wajib. Disebutkan aja yang wajib-wajib menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Nawawi. Adapun yang lain selain daripada ini enggak wajib. Bal huwa tabarru'un, itu masuk dalam kategori tabarru'. Tabarru' itu ya sukarela. Kalau suaminya ngasih, bagus. Istrinya nggak bisa nuntut, berarti suaminya penyayang, sayang istri. An ta'khudha min mali zawjiha, tidak boleh istri mengambil harta suaminya bi ghairi ridahu, tanpa izin suami, fi ghairin nafaqatil wajibah, selain nafkah wajib. Adapun nafkah wajib yang disebutkan tadi, istri boleh mengambil duit suaminya. Kalau suaminya nggak ngasih, boleh dia ambil. Itu dia bukan mencuri, itu dia mengambil hak dia. Fa in akhadat, kalau dia mengambil selain yang wajib tadi, wajib 'alaiha radduhu, wajib istri mengembalikannya bi ayyi tariqatin munasibah, dengan cara yang sesuai. Inilah penjelasan para ulama, penjelasan mazhab Syafi'i dari Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj untuk menjelaskan kepada kita tentang fikih nafkah. Karena pembahasan kita malam ini adalah fikih nafkah. Memang idealnya suami itu sebelum menikah dia sudah ikut kursus pranikah dulu, supaya tahu dia kewajibannya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, kalau sudah dia berikan itu, maka insya Allah amanlah. Maka fenomena sekarang ada suami memakan gaji istri, ada suami memperbudak istri, ada suami tak mau kerja. Ini berawal dari ya cinta hidup ini tak selesai hanya dengan cinta-cinta. Orang mau makan, orang mau kerja, orang mau tempat tinggal, mau beli pampers, mau beli susu anak dan lain sebagainya. Maka kita sadarkan anak-anak kita supaya faham dia tentang hidup ini. Ada tanggung jawab, apa yang mesti diberikan suami, apa hak istri, dan istri pun kalau dia minta itu dia bukan resek, dia bukan istri banyak permintaan, orang dia mau ngambil hak dia, itu hak saya. Jadi jangan perempuan merasa
Kalau nggak ada standar hidup ini, harus ada standarnya. Kalau nggak ada standar 100 cm itu 1 meter, 100. Jadi kalau ada orang yang bawa kurang, ya berarti kurang. Kalau ada yang bawa lebih, berarti lebih. Gitu. Jangan istri merasa, aduh saya ini kok istri terlalu banyak permintaan ya. Kamu tidak minta, kamu bukan ngemis. Kamu bukan istri yang nyinyir, itu memang hak kamu. Nah, walaupun mungkin istrinya kaya, suaminya biasa-biasa saja, ya suaminya mesti paham. Nah, intinya saling paham, saling mengerti. Kalau kebetulan termakan duit istrinya, istrinya izin. Dan suaminya juga, ini sudah suaminya nggak ngerti, nggak paham, duitnya diambil, hartanya dikuasai, ditambah lagi ngomongnya ngelantur, KDRT, selingkuh pula. Kompleks lah dia. Nah, jadi memang kita jangan bicara perempuan sebagai objek. Coba pandang perempuan itu sebagai anak perempuan kita. Kita kan punya anak perempuan, ponakan perempuan. Sadarkan dia tentang, nah begitu juga kalau kita punya anak laki-laki. Jangan sampai anak laki-laki kita menzolimi anak perempuan. Lebih kurang 30 menit sebagai pengantar dialog kita malam ini. Demikian Bang Alvin Firdaus, saya serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih